Ini adalah video simulasi dengan menggunakan teknik Client Centered Therapy untuk mengatasi permasalahan kesanggupan dan tanggung jawab. Video simulasi ini berisi tahapan Client Centered Therapy dalam mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai pelajar. Video simulasi teknik Client Centered Therapy untuk mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai pelajar mandiri bagi guru BK. Tujuan pencapaian video simulasi pendekatan konseling Client Centered Therapy berfokus pada kesanggupan dan tanggung jawab. Ada seorang pria remaja berumur 17 tahun yang bernama Saiful. Dia duduk di bangku kelas 12-5. Dia anak yang cerdas sebelum kedua orang tuanya berpisah. Ia mempunyai masalah dalam belajarnya, kurangnya kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai pelajar. Sebagai anak yang nakal, kurangnya kesadaran diri akan tanggung jawab sebagai pelajar, Apple mempunyai inisiatif pergi ke guru BK mengikuti konseling untuk tujuan memiliki motivasi dan tanggung jawab. Pak. Oke. Silakan dok. Betul namanya Saiful? Iya betul. Apa kabar hari ini Saiful? Ini kurang baik Pak. Dari kemarin juga kurang baik Pak. Kalau kesehatan gimana? Alhamdulillah Pak. Kalau masalah fisik sama kesehatan alhamdulillah. Ya, cuman apa yang dirasakan sekarang? Kayak kurang tenang Pak. Pikiran kemana-mana, perasaan di mana-mana, merasa nggak tenang Pak. Merasa kurang baik. Ya, nggak apa-apa. Itu mah hal yang biasa, yang terutama nih ya. Bapak merasa terima kasih kepada Saiful yang sudah bisa datang ke tempat sini dengan tujuan tadi konsel dengan Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan dengan kehadiran dalam kegiatan konseling individu ini bisa memperbaiki langkah-langkah berikutnya. Kemudian kita berdoa aja dulu ya. Iya Pak. Kita berdoa untuk melanjutkan konseling hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan sama Allah SWT dilancarkan, ya saya juga bisa sehat, ya sehat badan, jasmani, rohani, dan semuanya biar bisa meraih cita-cita, ya. Oke, Bapak nanya nih, pernahkah Saiful di konseling? Belum pernah Pak. Sebelumnya saya mau kesini juga agak ragu-ragu gitu Pak. Karena ada ketakutan. Ketakutan gimana Jadi maksudnya? kayak belum paham tentang konseling itu Pak. Oh, belum paham tentang konseling. Kadang-kadang pemikiran negatifnya menurut Saiful apa konseling itu negatif? Kayak membantu begitu Pak. Jadi saya pengen cerita, takutnya teman-teman saya juga tahu gitu Pak. Jadi yang itu saya takutin gitu Pak. Terus kalau paham Saiful terhadap BK apa? Yang ingin konseling gitu Pak. Nah, Kayak menyuruh menunjukkan kelas 12 gitu Pak. Ada yang kuliah gitu Pak. Itu yang saya tahu Pak. itu diantaranya mau kuliah, itu aja ya. Terus masalah. Permasalahan datangnya di sini Pak. Tadi saya sini mau mengucap kami terima kasih dulu kepada Bapak Ya. telah menemani saya ke sini Pak. Ya, Jadi- bersedia ya. Iya Pak. Jadi permasalahan saya datang ke sini itu pertama saya sering banget Pak datang terlambat gitu. Terus bangunnya juga sering kesiangan, begadang terus gitu. Oh ya udah, ini mah berarti masalah ya, masalah. Jadi yang dirasakan Saiful ini banyak masalah ya intinya mah. Oke, kita gini aja, perlu dipahami dulu konseling itu ternyata bukan hanya untuk yang lulus kuliah aja, yang mau kuliah bukan. Konseling itu untuk membantu konseling
atau BK ya, BK di sini itu membantu siswa atau peserta didik sebagai konseling ketika ada masalah apapun itu masalahnya, nanti konselor ini bisa menyelesaikan berbagai masalah bersama konseling atau guru BK dengan siswanya atau peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Ambil yang positifnya, yang baiknya dari segala masalah. Ada masalah misalkan masalah siswa malas belajar, motivasi kurang misalkan, atau misalkan juga jarang hadir. Kayak Saiful ini yang dilihat sama Bapak di sekolah kan, dari wawancara dengan Bapak Ibu guru bahwa Saiful itu banyak tidak mengerjakan tugas, kalaupun mengerjakan tugas suka lambat. Iya. Nah ini masalah-masalah, jadi bukan hanya untuk kelulusan ke universitas saja. Kalau sebagaimana kemarin kan Bapak lagi klasikalnya, bimbingan klasikalnya memberikan pelajaran ke siswa itu memahami tentang perguruan tinggi atau les butuh kampus. Jadi mereka memahami jurusannya, ya, kayak kemarin kan. Jadi itu ternyata bukan itu aja. Jadi kita itu berbagai hal masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan siswa terutama, maka bisa dihadapkan dengan BK. Minta bantuan ke BK boleh, ke Bapak BK, Ibu BK boleh ya. Oke. Jadi konseling itu suatu layanan secara profesional ya, dalam bentuk tatap muka antara siswa dengan gurunya. Itu tidak lain itu untuk menyelesaikan berbagai masalah, dan di dalamnya proses konseling yang kita takut. Dalam proses konseling itu ada beberapa asas atau ada aturan yang harus kita ikutin. Asas-asasnya apa? Di antaranya satu nih, asas kerahasiaan. Rahasia juga. Iya, jadi kerahasiaan itu orang lain tidak tahu permasalahan. Bahkan dengan Bapak aja hanya sekedar begini aja, yang lain mau nggak tahu. Suka misalkan ketika ada siswa datang ke Bapak mengajukan masalah, permasalahan itu diungkap dan cukup Bapak hanya di sini. Itu rahasia. Oh iya. Kesukarelaan. Sukarela. Sukarela itu gini, ketika saya pun datang ke sini bukan masalah, dengan sukarela ketika Bapak guru bertanya tentang apapun itu, maka harus diungkapkan dengan sukarela. Tidak ada paksaan, namanya sukarela. Nah, jadi sukarela menceritakan permasalahan kepada Bapak. Apa yang dijalani saat ini, perasaan ini oleh Saiful, sampaikan ke Bapak. Nah itu. Kemudian ada lagi asas ketiga, keterbukaan. Terbuka, tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyi. Nah, siap. Nah, kalau udah siap, kita akan menjalankan proses konseling individu ini. Ada masukan-masukan baik dari Bapak, baik dari Saiful juga. Sebab di dalam teknik yang kita jalankan ini yaitu teknik Clean Center Therapy. Clean Center Therapy itu jadi tekniknya masalah dari kita, masalah yang kita miliki, pembersihan diri dari kita, pemahaman diri intinya mah. Jadi permasalahan Saiful diungkapkan terus dibereskan juga sama Saiful gitu, dibantu sama Bapak gitu. Itu. Nah, jadi kembali kepada diri sendiri juga. Nah, di sini ada perbedaan juga daripada yang lain, bahwa Clean Center Therapy itu kesamaan posisi antara Saiful dengan Bapak, tidak ada perbedaan di sini. Hanya saja Bapak hanya membantu Saiful, sehingga tidak ada perbedaan lah gitu ya. Jadi membantu dan tahu nanti otomatis prosesnya itu. Kalau sudah siap, langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam Clean Center ini ada 7 langkah. 7 langkah. Perlu diketahui juga nih, pertama nih, memantulkan pertanyaan dan perasaan apabila tim telah memiliki pemahaman terhadap masalah yang diterimanya. Nah, baru Clean mulai untuk melangkah berikutnya. Bagaimana tindak lanjutnya? Seperti itu. Yang pertama, silahkan permasalahan apa yang ingin diungkapkan ke Bapak. Saya ngomongkan tadi Pak, dari awal, jadi orangnya mengerjakan tugas, sering lambat mengerjakan tugas. Terus kata Bapak itu apa? Sering mengganggu teman di kelas itu Pak. Iya, bukan kata Bapak. Dari hasil dari wawancara dari teman-teman Saiful bahwa
Bapak Saiful itu sering ganggu kami karena tugas kami udah beres, terus kami belajar, pas kami fokus ke pelajaran tiba-tiba Saiful ngambil buku kami katanya gitu kan, mengganggu. Nah ini nggak boleh seperti itu sebenarnya mah. Nah itu ya, itu masalah-masalahnya diantaranya, sehingga ini permasalahannya mungkin gara-gara malas mengerjakan tugas ini, betul? Iya betul. Nah ini masalah di sekolah itu. Jadi yang Bapak tahu bahwa Saiful itu jarang mengerjakan tugas. Nah kemudian masalah yang lain, yang jadi menurut Bapak sih Saiful ini punya masalah tidak memiliki rasa tanggung jawab, atau kekurang kesadaran diri atas akan tanggung jawabnya itu ada. Kenapa? Tadi tugasnya ngerjain di kelas, minta dari teman-temannya, itu masalah juga. Oke, yang lain coba silakan. Ya. Sekarang nggak tenang gitu Pak, sering mengganggu teman gitu, kayak kurang baik gitu perasaan. Terus perasaan yang kayak menjelek-jelekan gitu, saya kayak perasaan tidak ada manfaatnya gitu. Terus masalahnya saya juga sering begadang gitu Pak sama teman-teman. Nah, itu bagaimana mengatasinya begitu? Oh iya Pak, jadi bagaimana mengatasi masalah yang saya ucapkan tadi gitu. Jadi saya kurang harus minta bantuan teman lagi. Kalau keluarga gimana? Keluarga. Pasti udah ada data mah dikit-dikit itu kan. Kalau keluarga gimana nih ceritanya keluarganya nih? Kalau keluarga kan udah lama gitu Pak, bapak saya dengan mama saya bercerai, terus kemudian mereka menikah lagi gitu Pak. Jadi Menikah lagi dengan masing-masing menikah? iya Pak. Bukan balik lagi? Iya, bukan balik lagi. Menikah lagi dengan masing-masing? Dari kecil katanya. Oh gitu ya. Terus saya dari kecil bareng sama kakek gitu, sehari-harinya. Yang berpendidikannya waktu itu cuman berpendidikan SD doang. Jadi selama ini hanya kakek aja yang Iya ngurusin? Pak. Kalau uang jajan juga dari kakek? Iya Pak, secukup-cukup. Bapak rasa empati banget sama Saiful ya. Kasihan. Jadi gini, kalau masalah-masalah itu emang harus disampaikan juga sama sekolah, sama BK terutama, biar diberikan solusi gitu kan. Walaupun solusi ini bareng-bareng nanti menyelesaikannya. Kemarin ya, tinggal sosial pergaulan dengan teman. Coba sosialnya gimana menurut Saiful, sebab Bapak hanya tahu dari teman-teman Saiful aja nih. Jadi sudah pulang sekolah, saya sering bermain dengan yang tidak pendidikan. Itu sekolah. Iya Pak. Terus ngapain aja itu Pak? Ya kayak main game gitu, menghabiskan waktu gitu Pak. Jadi kadang saya kebawa juga sama teman yang sekolah gitu, Pak. Sampai tugas yang diberikan sama guru gitu diabaikan aja gitu. Yang lain mungkin. Terus habis itu sering banget gitu kan nongkrong gitu Pak. Nggak menentu ya? Iya, nggak menentu waktu gitu. Iya, jadi paham Bapak, paham. Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Iya Pak. Nah, ketentuan itu udah ada ketentuan lagi. Maksudnya keputusan itu ada nanti. Nah, yang lebih hak gitu, yang sebenarnya gitu kan. Dari kondisi seperti ini, Bapak merasa ingin membantu sebenarnya. Empati Bapak sama Saiful, bagaimana caranya supaya Saiful itu perasaannya bisa bersih. Jika misalkan Bapak nanya sama Saiful, kalau dilihat dari pergaulan dengan teman ya, Yang tidak pasti. apa manfaatnya coba? Nggak ada manfaatnya Pak kalau dipikir-pikir. Iya, kalau diabaikan dibiarin nanti akan begitu terus sampai ke sana. Ya, berarti kita kembalikan positifnya harus gimana gitu. Mungkin mengurangi begadang gitu Pak, bermain dengan teman. Bahkan jangan begadang ya. Iya Pak. Mendingan kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, misalkan belajar ya, daripada bergaul dengan teman yang tidak baik, belajar dengan baik. Terus kemudian daripada misalkan kita ngabisin waktu untuk main game, mendingan untuk baca buku ya. Iya Pak. Nah, positif kan? Positif. Ambil yang positifnya aja. Tadi perasaan khawatir, was-was, ngantuk segala macam. Bisa sekarang cara ngobatinnya bisa. Obatnya. Nah, Insya Allah bisa. coba Bapak pengen ngulang lagi, menguatkan, meyakinkan saya supaya benar-benar nih dengan tadi itu. Jadi dengan mengurangi begadang, terus dengan rajin-rajin belajar membaca buku gitu Pak. Terus mengatur waktu tidur biar tidak pas belajar di sekolah nggak ngantuk gitu. Terus kesiangan ya kadang-kadang ya, Iya Pak. bangunnya ya. Iya Pak. Nah
itu juga sama akibat dari Begadang. begadang. Jadi mana positifnya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi positifnya berarti saya harus gimana itu? Harus mengatur waktu tidur. Tidur. Kayak tidur jam 10 harusnya. Bikin temeng sekarang mah ya. Jadi misalkan bangun pagi ini jam sekian, rutin itu jam sekian, udah siap berangkat ke sekolah, nyampe ke sekolah jam sekian. Banyak manfaatnya, menimbulkan kesadaran kita, mengingatkan kewajiban kita, gitu kan, karena dengan ada jadwal tadi. Silahkan itu ambil yang positifnya, apapun itu. Kemudian setelah ini kita nih ya harus benar-benar secara psikologis itu harus benar-benar dibebaskan, ditenangkan dalam jiwanya, ya, psikologi, nah itu kejiwaan kitanya harus tenang, sudah lagi tidak berdebar-debar, tenang, bebas arti kata bebas teratur ya. Manusia harus berpikir baik, logis ya. Jadi bebas itu artinya bebas untuk melakukan hal-hal yang positif. Sholat juga. Nah ini masalah ini. Kalau dalam agama kita itu agama Islam ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kita hati akan tenang. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Nah, mengingat ciptaan Allah, mengingat keajaiban Allah, mengingat semuanya. Ya, ada kan sebagaimana tadi yang positif begini, yang negatif begini, tinggal milih aja. Kalau istilah lagu itu, kiri apa kanan gitu kan. Nah, tuh sekarang yang positif rencananya gambaran yang positif itu apa saja? Gambaran dari Sepul dari sekarang nih mulai belajarnya kayak gimana, tidurnya gimana. Coba disusun dengan baik, coba Bapak pengen dengar nih supaya Bapak bisa ini. Bapak tulis nih biar inget. Di antaranya apa? Kalau malam misalkan tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Terus mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Kalau bertugas oleh sekolah ya. Yang ketiga, mengurangi begadang. Kayak menghapus itu ya. Mengurangi begadang. Mendingan menghilangkan begadang ya. Memanfaatkan waktu. Baca buku. Ya. Waktu untuk baca buku. Main game dihapus apa dikurangi? Dihapus. Berarti sekarang mah nggak bakal main game. Mendingan baca buku ya. Ini ingat nih Bapak tulis nih. Lebih baik baca buku daripada main game. Ini ya positif ya. Terus yang lain? Sholat ya, sholat. Harus rajin ya. Terus datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah ya. Terus Tepat mengumpulkan tugas. Tepat mengumpulkan tugas dengan tepat ya. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kenapa Bapak tulis? Karena banyak masalahnya nih. Biar Bapak nggak lupa nih. Oke. Kita lagi. Yakin. Tanggung jawab. Siapa? Bertanggung jawab atas tugas ya. Ini bertanggung jawab atas tugas yang diberikan guru. Terus disiplin gimana? Disiplin itu datang mengerjakan tugas tepat waktu, terus mengumpulkannya juga gitu. Terus datang sekolah pagi-pagi gitu. Disiplin itu ya. Iya, Pak. Jadi mengikuti aturan yang ada di sekolah. Iya, Pak. Baik apapun itu ya. Iya, Pak. Yang penting itu aturannya positif. Oke. Nah ini dari sini harus benar-benar nanti Epul mulai. Adapun perasaan nih, sama keluarga, oke.
abaikan aja boleh, doakan aja, karena yang memberikan semangat bukan hanya orang tua, yang memberikan semangat guru juga, kayak bapak ini yang memberikan semangat ini. Itu harus ya. Nih, Pol. Nah, ini menerima udah perasaan positif tadi ya. Jadi apapun yang diungkapkan oleh Clean, bapak udah terima. Jadi misalkan tadi masalah tidak tepat waktu akan menjadi tepat waktu, menjalankan tugas, tanggung jawab, terus sholat, rajin. Nah ini kan bagus ini. Kalau sudah tahu begini, kenapa nggak dijalankan kemarin? Nah mungkin kurangin perhatian dari orang tua, Pak. kurang perhatian orang tua, Kan gitu ya. jadi tidak sama kakaknya kan bebas-bebas aja gitu. Oh iya. Jadi harus ini ya, harus apa namanya? Harus mengikuti apa orang tua itu memberikan motivasi gitu, memberikan arahan. Ini mah kakek enggak. Kakek ya biasa-biasa aja, bebas-bebas aja gitu Pak di rumah. Kayak enggak harus gini gitu. Jadi enggak ada solusi gitu. Nah sekarang kan sudah konseling dengan bapak. Iya, Pak. Nah Saiful ini mestinya sudah dewasa sekarang mah, udah bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif sekarang. Walaupun orang tua nggak memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk proses pembelajaran, ya, tapi kan Saiful sudah tahu sekarang. Iya, Pak, sudah tahu. Ternyata semua itu yang kita lakukan, nah kitalah yang harus berbuat. Nah, jadi kesuksesan Saiful juga Saiful yang menentukan. Seperti itu. Perasaan-perasaan bimbang segala macam sekarang mah sudah harus hilang. Sekarang kayak alhamdulillah. Udah Iya, Pak. senang ya dengan adanya konseling Iya, ini. Pak, senang banget, Pak. Kalau memang senang dengan adanya konseling ini, mungkin kita akan apa namanya melangkah berikutnya. Bisa jadi kalau apabila Saiful ini belum puas, belum bulat, atau kadang-kadang berubah lagi dengan akibat dari pergaulan dengan teman yang tidak baik misalnya ya. Iya, Pak. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bisa maksimal gitu ya, maksimal. Jadi pokoknya jangan ragu kalau berhadapan dengan guru BK di sini, urusan apapun insya Allah dibantu ya, terutama nih kepada siswa-siswa bapak ini kan. Sayang kalau misalkan kita berproses selesai di jalan gitu, belum nyampe tujuan sudah selesai. Kan saya pun mau sampai lulus kan? Iya, Pak. Saya mau sampai lulus kan? Mau, Pak. Nah kalau mau sampai lulus ya berarti saya pun harus benar-benar yang namanya berusaha keras dengan apa yang dicita-citakan, tugasnya kerjakan, prosesnya selesaikan ya. Iya. Harus punya tanggung jawab bahwa apapun yang ada dalam diri Apple ini, tanggung jawab Apple sendiri. Harus sadar bahwa kita akan dipertanggungjawabkan. Kerja sementara ini pertanggungjawaban Apple sebagai pelajar apa? Tanggung jawab sebagai pelajar harus mengerjakan tugas, harus belajar, harus mengikuti instruksi guru. Nah seperti itu. Itu harus sadar kita bahwa saya boleh beri tugas, kerjakan. Diberi apa namanya PR di rumah, kerjakan. Jangan sampai diabaikan. Yang akan merubah nasib kita loh. Dalam Al-Quran juga ada. Jadi suatu kaum itu akan berubah, tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali oleh kaum itu dirubah. Jadi kalau misalkan Saiful ini tidak mau merubah dari sekarang, maka Saiful selama-lamanya bisa jadi nanti begitu terus. Jadi harus rubah, setiap hari harus perubahan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika kemarin mengerjakan hal-hal yang negatif, dari sekarang harus mengerjakan hal-hal yang positif. Gitu. Jadi meningkat. Untuk mencapai kesuksesan itu harus dengan proses yang berlipat. Pahit karena nggak ada orang tua, mendidik sama kolot ya.
Nabi Muhammad juga sama. Orang tuanya nggak ada, bapaknya ibunya udah nggak ada, diurusin sama pamannya. Itu ya nggak putus asa. Masa udah zaman modern begini dan udah dewasa, itu harus benar-benar kita lalui itu ya, lampaui ya, jangan sampai terulang lagi. Oke, mungkin ini ada evaluasi hasil layanan konseling nih. Jadi penutupan kesimpulannya tadi udah sebenarnya Bapak paparkan bahwa kesimpulannya adalah jauhilah hal-hal yang negatif. Tinggal memilih ya, karena sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, silakan kerjakan hal-hal yang positif. Nah, dari mana? Dari diri sendiri. Hati nurani akan menggarisbawahi mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebenarnya Clean Center Terapi ini adalah hati nurani sebenarnya. Hati nurani diri kita sendiri. Ketika akan melakukan sesuatu yang negatif, kata itu tidak baik. Nah, pasti ada ya? Ada tersirat di dalam hati. Nah, itu namanya. Kesimpulannya sudah, tinggal evaluasi nih. Evaluasinya ada evaluasi layanan proses, ada evaluasi hasil nih. Yang Bapak ingin tanyakan ada dua di sini. Ada untuk Saiful ini, siswa putus harapan dalam hidupnya, kurang kesadaran diri. Nah, ini Saiful bisa menjawab evaluasi hasil. Proses dulu nih, yang proses. Silakan dibaca. Nanti ini proses ya, baca. Ya, silakan yang ini lagi, yang evaluasi hasil. Silakan. Selama hidup saya meningkat setelah mengikuti konseling individual. Saya lega penyelesaian masalah saya sudah menetapkan titik terang. Tinggal menghitung skornya ya. Iya Pak. Berapa nanti skornya mau Bapak diperhitungkan. Apakah ini yang benar-benar objektif gitu kan dalam penilaian ya. Misalnya nanti Bapak perhitungkan. Oke. Jadi untuk itu tinggal PR nih. PR-nya konseling ini nanti dalam keseharian berubah. Di rumah berubah, perasaan juga harus berubah, ya. Jangan sampai terulang lagi permasalahan-permasalahan yang timbul. Terus jangan selalu ingat apa yang disampaikan Bapak, apa yang dipikirkan Saiful, yang positifnya, biar tidak terjerumus dengan berbagai masalah. Nah, itu aja pertemuan hari ini. Mungkin kurang lebihnya Pak mohon maaf, tapi jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul lagi, nanti akan ada pemanggilan ulang. Selain itu juga nanti Bapak minta bantuan ke wali kelas, ke guru yang lain, ke teman-teman juga, satpam juga, untuk mengawasi nih, bukan nakut-nakutin, ngawasi aja apakah yang namanya Saiful kelas 5, kelas 12-5 ini berubah atau tidak gitu kan. Itu memastikan jika ada gejala seperti itu terulang, maka Bapak akan mengadakan pemanggilan ulang. Setuju? Setuju ya. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita terima ada manfaatnya buat Saiful, khususnya umumnya buat Bapak juga lebih mengenal antara kita ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih Pak atas perhatian dari Bapak dari Saiful. Setelah ini Saiful sangat merasakan lega atas konseling ini. Salam. Pak, mau berdoa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.